Oke, selamat malam. Hari ini tanggal 5 Maret ya, 2024. Video ini dibuat sekitar jam kurang lebihnya setengah 8 malam ya. Ini kita update dulu dari Outlook yang kemarin untuk pergerakan malam ini sampai dengan perkiraan besok malam juga. Jadi satu hari lah ya, satu hari ke depan. Jadi kita mulai dulu dari indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar itu masih berada di level area pivot tentunya. Harga sudah bergerak ke atas cuman belum berhasil menembus ataupun tutup di atasnya level area yang sebagai pivot itu di 103,96. Pisiko press levelnya sebenarnya ada di 104,00 ya. Kalau misalkan hari ini harga berhasil bergerak di atasnya pivot, tentunya untuk indeks dolar ini kemungkinan akan sedikit ngerambat ke atas, tetapi dari segi targetnya itu mungkin masih berada di ring area sideways-nya. Jadi tetap pantau di level 104,18 sampai dengan 104,800 104,200 terlebih dahulu ya untuk indeks dolar. Tapi kalau misalkan masih berlanjut sideways dan harga mampu bergerak di bawahnya support 1, potensial mungkin akan menguji low dulu yang berada di 103,62 sebagai low weekly yang sebelumnya. Jadi antisipasinya untuk hari ini sih saya masih tetap support 1 dan resisten yang pertama. Ini yang masih diantisipasi. Kemudian untuk gold dari segi time frame 4 tadi pagi sudah saya posting ya di video short tentunya. Kalaupun entry posisi itu saran saya tunggu konfirmasi pembalikan arah yang jelas. Cari di harga di antara 2108 sampai dengan di kisaran level area 2132 sebagai resisten yang ketiganya di monthly. Tetapi kalau di weekly-nya itu resisten tiganya berada di level area 2140. Kita tandai dulu ya. Antara resisten tiganya untuk monthly dan weekly itu kurang lebih di blok merah yang di sini ya. Kecuali hari ini kalau harga mampu bergerak ke bawah dari segi time frame 4 ataupun daily dan jebol bergerak kembali di bawah level area 2108, tentunya potensial ini mungkin untuk gold ini akan menguji level yang sebelumnya resisten, untuk saat ini berfungsi menjadi support itu di antara 2092 sampai dengan batasan maksimal adalah 2077 terlebih dahulu ya. Mungkin kita pantau dulu satu hari ke depan ini akankah break atau enggak, tapi hati-hati volatility untuk gold ini gede banget. Jadi yang saya khawatirkan sekali drop ini langsung tembus menuju 2056. Ini yang saya khawatirkan. Cuman kalau untuk pergerakan sampai satu hari ke depan, fokusnya adalah konfirmasi yang jelas untuk pembalikan arah itu berada di bawahnya 2108. Itu kalau dari segi time frame H4. Kemudian target yang pertama mungkin 2092, batasan maksimal sementara untuk satu hari ke depan. Kalaupun gold ini melakukan pelemahan atau koreksi itu 2077 terlebih dahulu. Tetapi kalau gold ini masih kuat ke atas, kita lihatin dulu dari segi time frame H1. Untuk time frame H1 tentunya ini terbatas ringnya. Kalaupun mau entry buy ya ini rawan banget ya, karena untuk gold saat ini tuh sudah on track tentunya, dan ini sudah mau mendekati target. Akankah untuk resisten ketiga dari monthly dan weekly-nya di kisaran 2132 sampai dengan 2140 ini akan dicapai malam ini atau enggak? Eh, saya sih masih jujur, masih ragu. Tetapi kalau dari segi time frame satu, perhatikan aja. Kalau misalkan support minor untuk saat ini ya, hati-hati. Ini masih belum valid ya. Kalau misalkan harga bergerak di bawahnya 2019, hati-hati karena di sini juga ada zona demand baru dari segi time frame H1-nya. Jadi, mungkin kesimpulan saya akan terkonfirmasi koreksi untuk gold ini kalau misalkan demand ini jebol, kemudian koreksi, dan koreksinya itu tidak mampu bergerak membuat high baru yang berada di 2127. Ini mungkin oke kalau mau short ataupun sell, tetapi targetnya masih terbatas. Perhatikan, selama harga masih belum break demand, hati-hati ya. Terutama kalaupun mau cari setup sell tentunya,
pastikan jangan overload, overtrade, dan pastikan selalu gunakan stop loss. Itu yang penting. Bukan gede-gedean profit, tetapi amankan akun masing-masing, itu kuncinya ya. Jadi kalaupun mau short ataupun ambil ancang-ancang cari setup sell, tunggu demand ini break atau harga menuju 2132 reject, baru cari konfirmasinya di level area tersebut ya. Sementara kalau misalkan digambar ya, ingat ini jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Skenario yang pertama adalah demand break, koreksi, dan selama koreksinya itu tidak mampu membuat high baru, mungkin sementara bisa ancang-ancang cari setup sell itu berada di 2120 di bawahnya. Kemudian untuk batasan stop loss, hati-hati, untuk stop lossnya itu gede banget. Amannya itu di atas 150 pip, amannya itu kurang gerak, ataupun harga ya, sorry, harga itu berada di atasnya 2134 itu untuk stop lossnya. Tetapi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh dulu. TP1 itu berada di 2100 sampai dengan 2092, kurang lebih di sini ya. Ini sementara di sini dulu, jangan jauh-jauh dulu. Kemudian untuk planning yang kedua, kalau misalkan ini tidak di break, hati-hati. Mungkin saya akan cari setup sell itu di atas. Kalau misalkan ada konfirmasi yang jelas pembalikan arah di antara di bawahnya 2140 atau 2132. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid di situ, mungkin saya akan entry. Tetapi stop loss saya itu berada di atasnya 2156. Kurang lebih di sini ruang gerak sekitar 280 pip. Ini tentunya cocok untuk swing. Kalau scalping ini nggak cocok. Tapi target saya mungkin saya akan maksimalin di 2056. Kurang lebih ruang gerak sekitar 740 ya, 740 pipan ini kurang lebih oke untuk swing minggu ini ya. Jadi mungkin saya nggak mau barbar dulu. Alokasi saya untuk gold minggu ini adalah 0,2 lot, tetapi nggak akan saya habiskan langsung entry di satu tempat. Mungkin saya akan retest dulu masuk 0,04 dulu, tetapi setelah ada konfirmasi yang jelas tentunya. Kalau nggak ada konfirmasi yang jelas, saya nggak akan masuk di gold untuk akun utama saya. Kemudian untuk GBP USD, ini masih bergerak di level area resisten ya. Kemudian di bawah ini juga ada zona demand baru dan ini masih belum di break. Zona supply-nya ini sudah di break, tetapi harga menguji level high di weekly yang sebelumnya dan ini masih belum terkonfirmasi yang jelas. Penutupannya itu masih berada di bawahnya weekly yang kemarin. Hati-hati ya, kalau misalkan ini saya netral dulu. Terus terang kalau dari segi tim prima 4 untuk GBP USD ini saya netral dulu, kecuali planning saya adalah sell, tetapi saya harus nunggu demand ini break dulu, koreksi ke atas, dan harga ke atasnya itu tidak mampu bergerak di atasnya sebagai level resisten yang pertama. Ini mungkin saya akan sell, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. TP1 itu di pivotnya 1.26 500-an, TP1, TP2 berada di level area support yang pertama. Ini untuk posisi saya pribadi. Kemudian kalau misalkan harga bergerak ke atas, itu mungkin saya akan nunggu. Skenario yang kedua adalah di 1.2732, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Euro USD sama, Euro USD ini masih bermain-main di level area resisten. Jadi ini saya lebih memilih netral dulu. Kalau misalkan ada pergerakan yang jelas, harga bergerak di support minornya yang berada di 1.0844, mungkin saya akan cari ancang-ancang untuk cari setup sell. Tetapi kalau harga tidak bergerak jelas di bawahnya 1.0844, mungkin saya akan skip dulu. Tetapi untuk Euro USD saya akan tunggu di 1.08890. Ini aja untuk update-nya ya. Sementara ini masih sideways, nggak banyak yang perlu diupdate. Audi USD ya, ini yang saya planning kemarin untuk outlook sudah saya bahas. Kalaupun ke atas, tunggu di level area resisten pertama, atau ini yang kemarin saya khawatirkan, akankah membuat low baru. Ternyata untuk hari ini sudah jebol zona demand-nya, jadi ini satu konfirmasi aja, tinggal tunggu harga menuju kurang lebih ya, kalaupun mau koreksi itu di 0.65 seratusan. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 0.65 seratusan ya, kurang lebih sebagai resisten minor untuk saat ini mungkin kalau mau short sell sih oke.
tapi targetnya 0,64600-an kurang lebih di sini. Ini kalau misalkan digambar ya untuk posisi sell, tunggu di harga atas, batasan stop loss ya 30 sampai dengan 30 pip. Targetnya sih mepet banget juga. Ada di ring area 48 pip lah kurang lebihnya kalau misalkan harga koreksi ke atas. Cuman kalau harga nggak mau koreksi ke atas, standby, jangan diambil. Nah, USD CAD ini ya, kemarin sudah keluar dari level area sideways, akankah terkonfirmasi menuju level resisten yang kedua yang berada di 1.3645. Kuncinya adalah kalaupun misalkan terjadi koreksi dari segi time frame H1 ya, harga masuk balik di level area sideways-nya selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.3544 kurang lebih ya. Ini mungkin oke kalau mau nargetin yang berada di 1.3645. Ini kalau liatin outlook ya, ini mungkin paham ya. Ini alternatif ataupun antisipasinya itu berada di mana aja, mungkin di outlook sudah saya bahas. Cuman kuncinya untuk daily hari ini, perhatikan aja, kalaupun mau buy di atasnya resisten yang pertama yang berada di 1.3585 kurang lebih ya, kalau dibulatkan hati-hati, jarak stop loss itu kurang lebih 55 sampai dengan 60 pip, dengan target TP pertama itu berada di kisaran area 57 pip, TP2 maksimal ruang gerak sekitar 115 pip, ada di 1.3700 sebagai psiko price levelnya. USD Swiss kemarin cuman sih antisipasi saya sebenarnya sih dalam banget kemarin itu, dua level area di demand yang di sini atau yang ada di bawah, ternyata harga nggak mampu bergerak. Jadi kita liatin dulu dari segi time frame H1. Nah, H1 untuk zona supply break ini di outlook ya, live kemarin sudah saya bahas. Ini masih belum terkonfirmasi jelas harga akankah lanjut ke atas atau tidak. Kuncinya untuk hari ini, kalau bisa menembus level area resisten yang pertama 0.8875, potensial harga akan lanjut menuju 0.89300-an. Ini yang mesti diantisipasi. Tetapi kalau misalkan harga gagal menembus resisten yang pertama, masih ada potensial koreksi baru up ke atas. Jadi sesuaikan dengan planning masing-masing. Cuman untuk USD Swiss saya lebih prefer memilih buy. Oke, mungkin itu aja ya untuk update-nya sementara karena hujan gluduk. Jadi suaranya nggak terlalu jelas, nanti kita sambung besok lah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.